Baik. Pada kesempatan pagi ini kita akan memulai mata kuliah manajemen keperawatan. Saya akan menyampaikan berbicara mengenai ruang lingkup kepemimpinan pada pelayanan keperawatan ya istilahnya, dan gaya kepemimpinan yang teman-teman harus pahami dan mengerti, karena notabene di sini teman-teman yang ada di hadapan saya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, khususnya di dunia keperawatan ya. Jadi sebelum kita memulai mata kuliah ini, mari sama-sama mindset kita disetting dulu jika saya adalah seorang leader. Oke. Karena kalau mindset kita belum disetting sebagai seorang leader, nanti diskusinya nggak nyambung, nggak matching, nggak ngeklik nanti. Oke, jadi tolong setting dulu mindsetnya, aku sebagai leader di suatu ruang bangsal perawatan. Simpel itu deh dulu. Oke. Nah, nanti akan jalan pola pemikirannya. Ya, jadi pada kesempatan ini settingnya bukan sebagai seorang nurse yang berpraktek ke pasien, ya, tapi sebagai seorang leader di ruangannya. Itu dulu. Mudah-mudahan udah disetting mindsetnya. Kita mulai. Oke, teman-teman. Menarik ya berbicara tentang peran perawat, yang mana sekarang dunia kesehatan lagi dihebohkan oleh suatu fenomena pandemi macam-macam, sehingga pernah dengar ya terkait dengan ungkapan Florence Nightingale bahwa 150 tahun ke depan sosok perawat atau lingkup ranah keperawatan akan dikenal seluruh antero dunia. Dan nyatanya apakah itu hanya sekadar tulisan indah beliau untuk memotivasi kita, apakah itu suatu prediksi, kita nggak tahu di 150 tahun yang lalu, tapi toh kenyataan terjadi begitu. Nah, di sini ekspektasi harapan masyarakat terhadap dunia pelayanan kesehatan, khususnya kita berbicara tentang keperawatan, itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga kita sering disebut garda terdepan dalam pelayanan keperawatan, begitu. Artinya kan kalau berbicara garda terdepan itu kan semua nakes, terutama dan khususnya di sini seorang perawat menjadi tumpuan, gitu. Nah, teman-teman kalau berbicara tentang mengelola asuhan, skill individu per kelompok perawat atau per individu perawat aja nggak bisa menunjang pelayanan pasien dengan baik kalau hanya main sendiri-sendiri. Ya, makanya nanti kalau berbicara di suatu bangsal ruang perawatan pasti akan ada nanti gimana metode penugasannya, gimana pengaturan stafnya, dan itu semua harus di setting atau dikelola oleh seorang leader, ya, oleh seorang manajer. Nah, di sini perannya sebagai seorang leader dan manajer. Oke, jadi dua ranah itu yang akan coba kita gali. Baik. Kalau berbicara tentang keperawatan, manajemen keperawatan, biasanya kami mengenal ada dua aspek. Oke, ada pelayanan, ada asuhan. Nah, teman-teman kalau berbicara tentang asuhan, saya rasa mudah-mudahan udah hafal dan hatam ya. Berbicara asuhan artinya kan ada suatu proses asuhan yang harus dikelola dari asesmen sampai dengan evaluasi. Artinya ada satu perawat, satu pasien, bagaimana asuhannya diberikan kepada pasien secara biopsikososial, spiritual, dan budaya itu dilakukan. Nah, namun pada pelaksanaannya asuhan aja nggak cukup, teman-teman. Ya, perlu yang namanya kita mengelola pelayanan. Oke, kita artinya kan leader, yang mindset awal tadi disetting sebagai leader dan manajer, mengelola asuhan. Oke, pelayanan artinya ruang besarnya ruang rawat inap misalnya. Nah, di ruang rawat inap itu teman-teman harus menjalankan fungsi sebagai seorang leader dan manajer. Ada yang namanya istilahnya posak, seperti yang waktu kontrak kuliah kemarin saya
singgung sedikit tentang planning, organizing, staffing, activating, dan controlling. Satu yang baru mungkin bagi teman-teman semua, namun di blog atau di mata kuliah manajemen keperawatan ini kami akan mencoba untuk memaparkan perlahan, mudah-mudahan menjadi bekal untuk teman-teman. Baik, planning. Rinciannya ada di sini. Regulasi, pedoman, panduan, SOP, visi, misi. Itu adalah contoh dari seorang leader dan manajer menyeting sebuah perencanaan. Sebagai contoh, regulasi. Teman-teman dalam melakukan asuhan atau pelayanan ke pasien harus memperhatikan regulasi yang ada saat ini, saat di dunia kerja. Contoh, secara kewenangan, apakah seorang nurse sama dengan seorang teman-teman vokasi begitu. Nah, di sini saya ingin menyinggung juga, apakah di kelas atau individu di kelas ini masih ada yang bertanya dan menyangkal dirinya, kok lama banget ya kuliah sebagai seorang nurse. Ada yang masih punya perasaan seperti itu nggak, teman-teman? Yuk kita sambil sharing. Ada yang masih merasakan kayak gitu nggak? Teman-teman udah masuk semester 7 ya. Coba tengok angkatan teman-teman waktu SMA. Apakah ada yang menjadi seorang perawat vokasi sudah bekerja dianya? Ada, Nars. Ada. Pernah nggak kamu merasa iri kok udah bekerja ya katanya? Kadang pernah, Nas. Gimana? Pernah, Nas. Apa ungkapannya? Ceritakan dong, cerita. Cerita dong. Saya ulang ya pertanyaannya tadi. Teman-teman kan udah semester 7. Artinya kan udah 3,5 tahun kuliah. Kurikulum teman-teman yang lain yang menjalani pendidikan vokasi itu hanya 3 tahun. Dia udah tamat diploma 3-nya. Pertanyaan saya, ada nggak sih rasa pernah iri dengan mereka yang sudah bekerja? Kok saya masih kuliah, sarjana aja belum? Kayak gitu. Ada, nah. Gimana perasaannya atau apa? Ceritalah. Ulun aja, nah. Iya, silakan. Ya, Jarpian tadi, yang D3 kan lebih cepat lulus. Apalagi kan teman ulun ini kebetulan juga ini D3 keperawatan dan dia sudah begawi di rumah sakit gitu. Sudah ya dapat lah itu, nah, tidak jadi beban orang tua gitu kan. Sementara di sini, oh my god, di sini masih beban orang tua gitu. Aduh, kapan kita nih lulus gitu ya. Jadi pengen gitu. Jadi rasa iri itu masih ada ketika melihat dia pergi kerja. Pergi kerja, tiap akhir bulan awal bulan mungkin terima penggajian ya begitu ya. Sementara kamu masih bukan istilahnya ya menggerogoti keuangan keluarga ya istilahnya ya. Iya, benar. Oke, nah itu nanti saya compare dengan regulasi. Kita minta dong testimoni dulu. Di sini ada Ibu Gusti Aspia nggak? Bu Gusti Aspia sudah masuk nggak? Gusti Aspia ada nggak masuk? Nah, oke, kita dengarkan beliau. Bu, Pian kan udah bekerja, udah lama bekerja, kok maunya kuliah lagi kayak gitu untuk masuk sarjana lalu ke nurse nantinya. Ngapain, Bu? Biar tambahan lagi, nurse. Tambah apa, Bu? Untuk pangkat. Pangkat. Oke. Benar nah. Oke. Salah satunya pangkat. Jadi kita balikan ke regulasi ya, Fikri, teman-teman, dan Bu Agusti Aspia. Secara regulasi, teman-teman yang masih di golongan vokasi, perawat vokasi, itu tidak akan bisa setinggi jika berbicara di compare dengan seorang nurse nantinya.
Benar nggak Ibu Asfia? Mungkin benar, Nas. Nah, kaitan, oke, thank you. Kaitannya nanti dengan regulasi, teman-teman. Teman-teman nanti harus banyak baca ya tentang Permenpan RB, Peraturan Menteri Permenpan, Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jadi teman-teman di Permenpan RB itu jabatan seorang perawat, yang perawatnya itu vokasi dengan seorang perawat profesi itu akan beda secara jenjang karirnya dalam hal kepangkatan golongan. Oke, artinya nggak apa-apa teman-teman yang udah duluan lulus, nggak masalah, Fik. Jangan galau, Fik. Nanti ketika sama-sama bekerja, dia akan dengan otomatis harus menyetarakan dirinya dengan kalian. Kalau tidak bisa seperti yang diharapkan Ibu Asfia, kita pakai bukti empirik deh. Kalau secara regulasi itu sama, ngapain Bu Gusti Asfia ikut kuliah dengan kita pagi ini? Dia mau menyelesaikan kuliahnya gitu. Sementara dia udah kerja. Gitu, Fik. Jadi mudah-mudahan jangan galau lagi deh. Nikmati aja dulu sampai lulus nurse, akan beda hasilnya. Secara peraturan itu beda, teman-teman. Ruang lingkupnya, luasnya pekerjaan itu akan beda. Itu salah satu dari contoh regulasi. Tapi kalau berbicara di ruangan, regulasinya nggak seluas itu. Yang dimaksud di regulasi di ruangan, misalkan tentang jam dinas. Jam dinasnya misalkan kita punya ruangan yang diisi oleh 3 shift kelompok perawat. Kita harus menyeting regulasi shift pagi itu jam berapa sampai jam berapa, siang jam berapa sampai jam berapa, malam juga begitu. Ya, pedoman itu misalkan suatu tindakan atau prosedur hampir mirip ya. Jadi suatu hal yang bisa memandu perawat kita dalam melaksanakan tugas. Oke, ya mirip lah langkah kerja kayak kita di life skill itu biasanya checklist itu. Karena saya sering mengingatkan ke teman-teman calon manajer dan calon leader, ketika kita nggak bisa membuat enak kawanan begawi, jangan mengalihi. Atau ketika kita nggak bisa membuat dia nyaman untuk kerja, jangan bikin susah. Maksudnya adalah, bayangkan kita seorang leader melihat teman-teman kita di ruangan memasang NGT aja dengan berbagai macam versi gaya. Oke, karena tidak adanya SPO, tidak adanya panduan, pedoman. Ya. Kalau tidak ada panduan atau pedoman atau SPO, ada risiko keberagaman pelaksanaan tindakan ke pasien. Oke, contoh. Ada yang masang NGT misalkan harus menggunakan metode tradisional, ada yang pakai Hansen, ada yang diukur macam-macam, itu akan beragam. Oke, jika kita ingin menyeragamkan, kita artinya kita leader ya, seorang kepala ruang, di sini mindset kita harus bikin panduan, pedoman, SPO untuk mereka nyaman begawi dan sama secara pekerjaan. Pasien itu teman-teman kritis loh. Takutnya kayak gini, perawat kita di-compare-nya. Bapak katanya, melapor kita sebagai kepala ruang, Pak, perawat A masang infusnya kemarin yang kayak gini, Pak. Kemarin infusnya kecabut, lalu dipasang perawat B-nya langsung nusuk, Pak. Apa yang terjadi kira-kira? Itu adalah contoh keragaman tindakan. Semua perawat kita benar bekerjanya, tapi oleh tidak ada panduan, pedoman, SPO macam-macam, mereka bekerja melakukan prakteknya sesuai dengan mindsetnya masing-masing. Karena kita nggak akan bisa ya memilih nanti teman-teman kita bekerja di ruangan. Ada yang lulusan ULM, ada yang lulusan dari institusi lain. Kalau teman-teman PSIK 2018 dan kawan-kawan ini bekerja dalam suatu ruangan, mungkin secara ritme ajaran dari suatu tindakan keperawatan akan sama karena berasal dari instruktur yang sama.
Tapi kalau udah berbicara multi institusi, ntar beragam. Ya. Itu yang harus kita pikirkan dalam perencanaan. Belum lagi nanti regulasi tentang rekrutmen pegawai macam-macam, kita harus juga ngasih support ke atasan dalam hal ini bidang perawatan. Misalkan nih, ruangan kita mau membanyaki tenaga yang berpendidikan nurse. Mau apa dengan banyak nurse-nya, kita harus bisa merencanakan dengan baik. Lalu kita compare dengan regulasi yang ada. Nah, itu perencanaan. Oke. Organizing. Metode delivery care di rumah sakit. Ini nanti ada satu topik lagi ya, di belakang nanti, bukan hari ini maksudnya, tentang metode penugasan di ruangan. Saya sampaikan secara singkat, nanti ada berbicara metode penugasan fungsional, metode penugasan tim, manajemen kasus, kemudian ada yang namanya berpartner dengan pasien, ada namanya metode primer, nanti banyak pilihannya. Jadi metode delivery care di rumah sakit ini. Itu akan kita bahas bukan hari ini, nanti ya. Staffing. Proporsi SDM. Teman-teman pernah baca nggak? Ruang perawatan itu presentasi antara nurse dan vokasi berapa persen? Contoh, kita punya 10, kita punya 20 staf di luar kita. Kita punya 20 karyawan perawat. Teman-teman bisa merencanakan nggak berapa orang nurse, berapa orang vokasi? Proporsi SDM. Secara tingkat pendidikan, ada yang pernah baca nggak? Calon manajer, calon leader. Ayo. Saya tunggu. Minta responnya. Kalau pernah dengar ya bilang. Kalau nggak pernah dengar ya bilang juga. Nggak pernah, Nurse. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya, makanya gini ya. Teman-teman harus banyak baca. Rija dan kawan-kawan harus banyak baca. SCL ya, saya bilang dari awal, SCL Student Center Learning. Teman-teman jangan nunggu dari kami untuk mendapatkan informasi tentang manajemen keperawatan. Harapannya udah baca, nanti kita diskusi saat kuliah kayak gini. Mau saya sih sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman, yang namanya proporsi SDM, saya pernah lihat aturannya bahwa yang namanya proporsi SDM berdasarkan tingkat pendidikan. Harapannya itu kisaran 55% nurse, 45% vokasi. Itu harapannya ya, di suatu peraturan ada. Artinya, kalau saya tanya, kita punya 20 staf, harusnya nurse kita berapa orang? Ayo, Bapak Ibu, calon leader, calon manajer. Ayo, berapa orang? 11. 11. Oke. Sekarang kita lihat staf kita di ruangan berapa orang sudah nurse-nya. Misalkan 5, artinya kan masih kekurangan 6. Gimana kita caranya sebagai leader untuk memotivasi mereka untuk menyetarakan ke tingkat pendidikan yang kita mau sesuai proporsi itu. Itu salah satunya tentang proporsi SDM. Belum lagi kita berbicara tentang kompetensi, kewenangan klinis. Banyak sekali di sini sebenarnya. CPD itu semacam Continuum Professional Development, semacam kayak PKB, kalau bahasa Indonesianya itu PKB, pengembangan profesional berkelanjutan gitu. Itu staffing, contohnya banyak. Kalau kita bahas satu mata kuliah, sebenarnya POSAK ini hampir beberapa jam ya, tapi saya overview di sini. Kemudian actuating, penggerakan, pengarahan, motivasi, pengembangan, supervisi. Jadi teman-teman, saya bilang di awal tadi bahwa sebagai leader, nanti teman-teman akan mempunyai karyawan yang tidak berasal dari satu institusi ketika dia dididik.
nggak ada ruang perawatan yang setahu saya ya, di Kalimantan Selatan nggak ada ruang perawatan yang karyawannya itu satu institusi pendidikan bekerja di satu rumah sakit klub kayak gitu. Nggak ada, biasanya multi institusi. Nah, teman-teman, sebagai seorang leader, di sini harapannya harus bisa menggerakkan, mengarahkan, memotivasi, mengembangkan, mensupervisi kawan-kawan kita tadi untuk satu ritme, satu frekuensi dengan yang kita mau. Oke, bagaimana memotivasinya? Nanti ada kuliah tentang teori motivasi. Bagaimana mensupervisinya? Nanti ada kuliah tentang supervisi, mengarahkan, ya. Yang penting teman-teman tangkap dulu bahwa di actuating itu banyak hal yang bisa harus dikerjakan seorang leader. Ya. Yang terakhir adalah controlling. Kita sebagai seorang leader harus punya kemampuan untuk menjaga kualitas, ya, kualitas asuhan, kualitas di ruangan kita. Oke. Nah, sampai sini tentang manajemen pelayanan ini, COSAK ini, teman-teman ada yang mau kita diskusikan nggak dulu? Harus dipunyai ya sebagai seorang leader dan manajer, harus. Kalau tentang manajemen asuhan kayaknya bukan sesuatu yang baru gitu, karena dari semester 1, 2 sampai 6 juga udah berbicara tentang asuhan ya. Mungkin sesuatu yang baru ada manajemen pelayanan bagi teman-teman. Ada yang didiskusikan? Saya mau nanya boleh? Silakan Fikri. Tadi kata Pian nih, misalnya di dalam satu ruangan itu tuh kita kekurangan tenaga nurse-nya misalnya seperti itu. Nah, apakah para perawat vokasi itu yang kerja di ruangan itu disekolahkan kembali, atau justru perawat vokasinya diberhentikan kemudian cari perawat. Nah, lebih baik disekolahkan atau cari oprek lagi gitu. Oke. Kalau berbicara di rumah sakit, nggak bisa untuk semudah itu berhenti cari lagi. Dia kan ada kontrak ya. Apalagi kalau misalkan perawatnya sudah ASN. Nggak bisa dong kamu sebagai kepala ruang, kamu masih D3, aku pecat aja. Nggak bisa. Dia akan tetap menetap di situ. Beda kalau misalkan dia perawat kontrak, Bik. Artinya gini, kalau perawat kontrak, kamu 1 tahun, rumah sakit kontrak dia 1 tahun. Dia diploma 3 misalkan. Kamu evaluasi, orangnya ini baik aja secara keterampilan dan kemauan apa enggak. Kalau enggak, ya udah kamu kan bisa rekomendasi ke rumah sakit, kayaknya kontraknya nggak usah diperpanjang kalau di tempat ulun misalkan sebagai kepala ruang. Tapi kalau dia sebagai seorang ASN, bisa kamu ngomong, nggak akan bisa kan? Artinya tugas kamu untuk menjadikan dia lebih dari sekarang, gunakan huruf A. Motivasi, kamu kirim dia untuk mengembangkan diri, kamu motivasi dia untuk sekolah, kayak gitu. Ya, jadi ada 2 pendekatan yang berbeda di sini. Begitu. Jadi nggak bisa sih senyaman itu kayak kita dikit-dikit oprek, yang ini kesampingkan, enggak. Itu leadernya apa ya, kurang bisa menerapkan ini, maksudku. Harusnya kan dia kan mengembangkan apa yang ada. Di A itu loh, di huruf A itu loh banyak kuncinya. Gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sebagai seorang leader dan manajer, nanti harus dititipkan kompetensi menilai ruangannya dengan yang namanya 6M 1 IT. Man, money, method, mesin, material, market. Kalau di praktikum manajemen nanti kita akan berbicara tentang 6M ini ditambah IT. Gini teman-teman, M1, saya sering biasanya nyebut M1.
sebagai seorang leader, kita memahami bahwa di ruangan kita sekumpulan manusia. Entah, ini jangan diartikan man itu sebagai seorang laki-laki aja ya. Itu man itu manusia, SDM maksudnya. Oke, SDM berarti kan ada perawat, ada dokter, ada nutrisionis, ada karyawan rumah sakit yang lainnya di ruangan kita. Dan ada juga pasien serta keluarga. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita mengelolanya men ini sehingga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pasien dirawat dengan baik, pasien cepat keluar, semua SDM nyaman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Itu men. Yang kedua biasanya adalah material. Ini nggak urut ya. Kalau di praktikum biasanya kita nyebut M2 itu adalah material. Material. Bayangkan di ruangan kita. Emang kayak gedung aula kosong? Enggak kan? Ada properti kan? Ada ruangan, ada bangsa, di situ berapa bed, di situ berapa wastafel, berapa meja, apakah bednya itu bagus, apakah setrelnya itu enggak rusak. Material banyak. Belum lagi properti alat dan bahan habis pakai. Itu harus dicek semua material. Yang ketiga adalah metode. Biasanya kami menyebutnya metode. Tadi saya udah nyebutkan tentang metode pelayanan pasien di ruangan itu, apakah menggunakan fungsional, tim, primer, dan lain-lain. Itu itu metode ya. Selain itu, kita akan berbicara nanti tentang timbang terima, integrated discharge planning, ronde multidisiplin, edukasi pasien. Nah, itu ada di metode. Kemudian M45 biasanya tentang money dan marketing. Bagaimana tentang keuangan, bagaimana tentang mutu ruangan, bagaimana market itu memandang ruangan kita, bagaimana kita harus istilahnya menjaga bor kita biar tetap ideal, bagaimana alos kita nggak memanjang, itu tentang money marketing. Yang terakhir adalah mesin. Mesin itu berbicara tentang biasanya kaitannya dengan planning, yang tentang panduan, pedoman, SPO, adakah di ruangan kita. Gitu. Jadi nanti praktikum teman-teman akan melalui banyak yang border kuning itu. Oke? Ada yang tanyakan? Lanjut? Oke, lanjut ya. Oke, di sini overview. Kata Florence Nightingale, penekanan dari suatu tindakan keperawatan itu sanitasi, hygiene yang baik, udara yang bersih, makanan yang bagus, kayak gitu. Sehingga dari ungkapan Florence Nightingale tadi kita kombinasikan dengan 25 caring dimension dari Watson, 14 komponen dari Virginia Henderson, mulai dari bernapas dengan nyaman sampai dengan hiburan, tidur enak, eliminasi baik, makan minum adekuat, itu harus kita cukupi ya. Di samping kita menerapkan tentang fungsi manajer tadi yang kosak tadi, sehingga harapannya kita sebagai leader bisa mengelola pelayanan asuhan keperawatan dengan baik. Oke, dari beberapa clue-clue yang sudah saya sebutkan tadi, saya meminta respon teman-teman dengan melihat gambar ini. Menurut teman-teman, apa perbedaan antara bos dan leader? Saya nurse. Silakan. Oke, kalau leader itu kerjanya bersama. Yang jadi leader sama orang di bawahnya itu kerja bareng. Nah, itu dari leader, artinya bergerak bersama untuk mencapai visi dan misi tujuan yang udah ditetapkan secara bersama-sama. Kemudian untuk bos, kalau bos itu cenderungnya lebih suka nyuruh-nyuruh. Ya nih kayak gini, dia ungkang-ungkang, kemudian nyuruh anak buahnya itu kerja. Jadi ini bisa dikatakan kalau bos itu lebih otoriter gitu kan ya. Itu udah jadi pakemnya seorang bos kayak gitu. Beratnya gue bos, lu bawahan, lu aja yang kerja, lu ikutin apa arahan gue kayak gitu. Oke.
Artinya dari ungkapan Rija tadi teman-teman semoga bisa memaknainya bahwa seorang leader itu juga harus turun tangan ya. Nah, nanti turun tangannya itu berupa apa? Itu yang harus kita telaah lebih jauh. Enggak juga, Bos. Enggak juga seorang leader itu misalkan harus nyuci piring di restorannya gitu. Enggak juga seperti itu. Tapi ada hal yang bisa dia kerjakan untuk seorang karyawan-karyawannya tadi bekerja bersama, kata Rija tadi. Kalau seorang bos ya udah dia kan lebih kepada ongkang-ongkang istilahnya tadi. Oke, terima kasih responnya. Nah, ini juga deskripsi mungkin dari si Rija tadi, ada bos, ada leader. Kalau seorang leader, dia kewajibannya adalah melatih coach. Melatih mereka. Mereka itu siapa? Karyawan. Oke. Secara penyebutan aja misalkan seorang leader ini bilangnya kayak gini. Oke, teman-teman, kita harus bisa memajukan ruangan kita ini setara dengan ruangan yang lain. Artinya nyebutnya adalah we. Oke, kita. Oke. Bukan I. Kalau kebanyakan I, kalau kebanyakan saya, itu akan menebar ketakutan bagi stafnya. Karena saya maunya kayak gini, kalian harus begitu. Ya. Kalau berbicara tentang meminta sesuatu, oke, let's go. Ayo mari kita lakukan bersama. Kalau bos, go. Kerjakan. Dari segi delivery kata-kata juga akan pasti sangat beda ya, teman-teman. Nah, itu yang harus dipahami tentang bos, perbedaan bos dan leader ya. Harapan saya sih teman-teman menjadi a good leader ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang manajer dan leader. Ada yang bisa kasih respon nggak? Tadi kan bos sama leader itu sangat jauh bedanya. Tapi kalau berbicara tentang manajer dan leader, ada yang bisa mendeskripsikan nggak? Ya kan? Saya minta lebih aktif ya yang ada di Zoom ini. Jangan cuman hadir secara muka gitu. Kita interaktif. Maunya saya interaktif. Bisa nggak membedakan antara manajer dan leader ketika melihat dan membaca gambar yang saya tampilkan ini? Atau perlu saya panggil satu-satu ya? Oke. Sekarang saya panggil aja di Arsya. Arsya apa Arsya? Nginars. Kamu bisa membedakan nggak antara manajer dan leader? Kayaknya kalau leader tuh lebih ke mengarahkan pada saat pengerjaan. Kalau manajer itu lebih ke memotivasi, misalnya kayak mengarahkan cara-caranya gimana supaya berjalan dengan baik, seperti itu, Nars. Kalau misalnya leader tuh pas sudah saat di lapangan terus dia mengarahkan dan membantu. Sedangkan manajer tuh lebih ke di belakangnya aja gitu, Nars. Oke, ada yang mau menambahkan nggak? Terima kasih Arsya untuk keinginannya untuk merespon ya, istilahnya kita hargai lah untuk itu. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan leader dan manajer, kemampuan menjadi leader dan manajer, harapan saya sih nggak usah dipilih ya. Karena teman-teman harus menjadi seorang leader dan manajer yang baik di kemudian hari. Jadi ini bukan pilihan. Kalau yang tadi bos sama leader, kita harus memilih baiknya menjadi seorang leader. Kalau ini baiknya sebagai seorang leader yang mempunyai kemampuan manajerial. Maunya begitu. Lalu apa sih sebenarnya hal yang mendasari perbedaan keduanya? Oke, jika berbicara tentang leader atau leading, kemampuan memimpin, teman-teman harus yang namanya mempunyai visi, strategi. Contoh ya, kita berbicara tentang ruang perawatan.
teman-teman ditaruh sebagai kepala ruang bedah misalnya. Teman-teman mengharapkan ruanganku ini 4-5 tahun ke depan maunya jadi ruangan bedah yang kayak gimana? Unggul dari segi perawatan yang kayak gimana? Kan visi. Maunya, penglihatan, kita mau ke depan itu melihatnya kayak gimana? Harapannya itu. Oke. Kalau sebagai seorang manajer, jiwa sebagai seorang manajer, kita harus menyiapkan kebijakan, prosedur untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan tadi. Ya. Terus juga kalau berbicara leader dan manajer, bedanya adalah jika seorang leader itu mempunyai seorang follower, bukan seorang ya, mempunyai follower. Kalau manajer dia mempunyai staf atau karyawan. Sekarang saya mau berdiskusi apa beda karyawan dan follower yang dimaksud di sini. Ada yang bisa kasih penjelasan nggak? Yang kelihatan nih tiba-tiba di sini nih, Rania, apa bedanya follower dengan subordinat atau karyawan lah istilahnya di sini? Menurutmu apa? Kalau misalkan following menurut ulun pribadi ya, Ners. Ya, nggak apa-apa. Kalau untuk following itu artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh leadernya misalkan. Tapi kalau misalkan kayak staff atau karyawan itu kan lebih terikat ke kewajiban gitu, Ners. Oke. Ya, memang kan karyawan, jadi memang ada kewajiban harus mengikuti itu. Sedangkan kalau following itu atas dasar rasa keinginan dia sendiri untuk mengikuti orang sendiri. Oke, thank you. Ini kaitannya dengan penjelasan di belakang nanti. Oke. Kita lanjut dulu ke belakang. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rania tadi. Jadi seorang leader, dia itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau banyak orang untuk mengerjakan yang sebenarnya mereka tidak ingin, mereka tidak menyukainya. Tapi kok bisa ya kita melakukannya untuk beliau leader kita dan melakukannya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Begitu. Kemampuan mempengaruhi influence-nya itu seorang leader. Nah, kalau seorang manajer itu kemampuan mengatur-ngatur, memilah-milah, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sana, biar berjalan dengan bagus, seimbang, lancar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya, kedua belah pihak ini harus teman-teman kuasai kedua-duanya antara leader dan manajer. Sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai kepala ruang, misalkan sebagai manajer unit, itu akan nyaman. Nyaman dalam hal apa? Kita bisa menata, mengatur teman-teman staf kita juga bisa menginfluence dia untuk menggerakkan pribadinya yang masing-masing itu untuk mencapai visi kita. Karena kan di awal tadi saya jelaskan, seorang leader harus punya visi. Visi aja tanpa teman-temannya mau bergerak itu akan sama aja bohong. Ya, contoh kita sering dengar ketika mau pemilihan entah dari level hima sampai dengan presiden, biasanya seorang leader itu akan menyampaikan visi. Mau apa sih ke depan kayak gitu. Itu sebagai seorang pemimpin harus punya visi. Tapi ketika seorang pemimpin punya visi tapi nggak bisa memanajeri di bawahannya atau staf karyawannya, itu nggak akan tercapai. Gitu. Seorang leader harus proaktif. Proaktif artinya tanggap di suatu kegiatan fenomena tertentu. Kalau seorang manajer harus reaktif, artinya oh ada kondisi kayak ini harus dikerjakan secepat mungkin. Misalnya. Seorang leader harus mengeset arahan. Seorang manajer harus mendetaili rencana yang akan dikerjakan. Oke. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang saya juga mau bercerita tentang syarat lah istilahnya, syarat. Nah, coba benturkan ke diri masing-masing apakah ketiga ini sudah melekat pada diri kita. Pertama, tentang kekuasaan. Merupakan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memimpin suatu kelompok. Mungkin kalau
tatanan mahasiswa sekarang belum semuanya mempunyai, karena kan organisasi kemahasiswaan bukan organisasi profit ya, nggak akan ada istilahnya si ketua hima menggaji koordinator humas, koordinator kerohanian, koordinator PSDM, nggak kayak gitu kan di hima. Artinya seorang ketua hima atau ketua BEM sebenarnya harus mempunyai daya influence yang baik, karena organisasi non profit ketika dipimpin orang yang tanpa bisa menginfluence orang, mana bisa rekan-rekan di himanya atau di BEM-nya itu bergerak dengan natura, dengan sukarela. Beda kalau teman-teman ditaruh sebagai jabatan, misalkan suatu kepala ruang tadi, ada gaji untuk karyawan-karyawan kita, ada legalitas kita sebagai kepala ruang. Ketika karyawan kita nggak melakukan tugas sebagaimana mestinya, kita bisa kasih punishment macam-macam. Itu namanya kekuasaan. Oke, beda ya. Kemudian kewibawaan. Nah, ini yang harus dimiliki ya. Orang yang berwibawa dengan orang yang ditakuti itu beda loh. Kalau orang yang berwibawa ketika memadahi kita akan nurut ke dia tanpa dia harus ada di depan kita. Dia akan menitipkan pesan ke kita, pesan itu akan kita jalankan tanpa dia ada di depan kita. Itu wibawa. Ya. Bersedia melakukan perbuatan tertentu ada atau tidak ada dia, ketika dipadahi atau diinstruksikan oleh pemimpin, staf menjalankan. Tapi kalau pemimpin yang ditakuti, hanya ketika ada pemimpin tersebut baru tertib. Ya contoh ya, disclaimer, bukan menyontohkan profesi tertentu. Taat kalau ada yang jaga, mutar trotoar, mutar pembatas jalan, yang udah nyata-nyata ada gambar tidak boleh mutar karena nggak ada yang jaga, mutar. Pernah nggak melakukannya? Pernah nggak di jalan raya melakukannya? Padahal jelas-jelas marka jalannya itu tidak boleh mutar balik. Wah, ada yang jaga, ya deh, aman. Nah, tapi ketika kita menghadapi suatu pemimpin yang berwibawa, oh dia bilang nggak boleh ada atau tidak ada aku, kamu nggak boleh melakukan itu. Kita akan terus ingat kayak gitu. Itu yang namanya kewibawaan. Yang terakhir adalah seorang pemimpin harus punya kemampuan yang baik, ya. Sanggup, cakap ya, bukan cakep, cakap. Cakap itu artinya mampu dalam hal apapun. Dan dianggap harusnya melebihi kemampuan anggota kelompoknya dong. Nggak mungkin dong seorang pemimpin itu di bawah stafnya, yang ada di gibah karyawannya. Beliau itu kayak gitu aja lah skillnya, ternyata bagusan aku. Nah itu kan jadi hal bullying dari staf-stafnya kalau misalkan secara kemampuan seorang leader itu di bawah stafnya. Tapi saya yakin seorang pemimpin yang baik itu terlahir dari staf yang mempunyai kemampuan progresnya terus naik kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau diskusi atau ada yang mau cerita? Izin bertanya, Nars. Ya, kali aja deh yang sharing. Ayah silakan sharing atau tanya deh ya. Untuk yang poin kedua, Nars, itu kan kewibawaan. Itu tuh apakah bisa dipelajari atau memang kayak sudah jadi bakat bawaan orang dari lahir gitu, Nars? Bisa, setahu saya bisa kewibawaan itu ya. Gini loh, kita dalam menghadapi situasi tertentu atau organisasi tertentu, kita harus membuat diri kita itu perlahan-lahan mencapai wibawa yang nantinya akan teman-teman kita itu memahami dan mengamalkan apa yang kita omongkan. Tapi kewibawaan itu nggak akan mudah didapat seperti kita belajar matematika langsung bisa berhitung.
Ini kan kaitannya dengan kemampuan influence tadi. Kemampuan influence saja tidak akan cukup ketika kawan misalkan pernah nanya ke kita atau minta kita menyontohkan, kitanya nggak bisa. Artinya kaitannya nanti dengan kemampuan lagi. Ya, ketika seseorang itu pernah kita tolong, pernah kita jelaskan, pernah kita ajari, dan dia mengucapkan terima kasih banyak untuk apa yang diberikan pelajaran ke dia akan perlahan menganggap kita, oh dia punya kemampuan lebih baik dari aku, dan aku akan manut dan patuh dan memfollow dia kayak gitu. Nggak akan mudah menciptakan menyeting untuk diri kita berwibawa. Nggak juga kita mengaku-ngaku berwibawa. Berwibawa adalah orang lain yang menilai kita. Oke. Gitu. Ya contoh aja lah istilahnya. Kita memandang orang tua kita. Kenapa kita memandang orang tua kita berwibawa? Karena sejak kita lahir sampai kita sekarang, beliau itu selalu, ibaratnya kita mau jatuh ditangkap beliau waktu kecil, kan ada untuk kita udah lama, periode waktu lama kayak gitu. Ya, nggak semudah tadi belajar perkalian atau pembagian matematika. Gitu deh ya. Oke, ada lagi? Ketiga-tiganya nih harus bisa ya, syarat sebagai seorang pemimpin yang baik. Kekuasaan ada, karena jabatan struktural, kewibawaan harus dibangun, dan jangan lupa kemampuan juga harus lebih baik daripada yang lain. Oke, kalau kemampuan kita jelek daripada yang lain, insya Allah wibawa itu tercoreng di muka teman-temannya. Iya, ngapain katanya. Oke. Peran pemimpin, jadi ada interpersonal, ada informasional, ada decisional. Interpersonal artinya gini, sebagai seorang pemimpin kita harus mempunyai hubungan antar pribadi yang baik dengan sesama pemimpin ruangan lainnya atau kita dengan karyawan kita. Oke, harus bisa memposisikan diri. Itu interpersonal rule. Informasional rule adalah memberikan informasi, ya sama dengan yang tadi. Ketika staf kita nggak paham tentang informasi tertentu, minta jelaskan, minta contohkan, kita harus bisa menyampaikannya. Terus ketika ada informasi tertentu, kita harus menginformasikan ke staf kita. Contoh, ada pengumuman tentang kebijakan misalkan nih, teman-teman, mulai bulan depan kita presensinya udah mulai pakai sidik jari, misalkan. Itu kan seorang kepala ruang mungkin dapat arahan dari direktur atau jajarannya tentang aturan baru di rumah sakit. Nah, karyawan kita atau perawat kita di ruangan itu kan nggak akan dengar langsung dari pengumuman direktur yang mungkin diadakan di suatu ruang rapat, yang diundang cuman kepala ruang, staf kita di ruangan kan nggak akan dengar itu ketika kita nggak menyampaikannya. Artinya kita sebagai seorang pemimpin juga harus menginfokan ke staf kita tentang informasi-informasi tertentu. Informasi ini juga bukan tentang hanya kebijakan, pengumuman macam-macam. Suatu hal yang dia nggak bisa juga kita harus bisa memberikan informasi, pengajaran, melatih dia untuk bisa kayak gitu. Luas ya informasi ini. Dan yang terakhir adalah peran sebagai pembuat keputusan. Pembuat keputusan artinya ya decision maker lah bahasanya. Oke. Ada yang mau kita diskusikan tentang 3 peran pemimpin di sini? Harus baik dengan orang, mencontohkan bagaimana baik dengan rekan, informatif orangnya, dan bisa mengambil keputusan. Itu yang namanya seorang pemimpin. Oke. Tidak ada ya. Oke. Fungsi kepemimpinan. Memandu, menuntun, membimbing, memotivasi. Nah kan mirip dengan yang tadi. Menjalin komunikasi yang baik. Itu kan interpersonal role tadi.
Kayak mengorganisasi, mengawasi, membawa organisasinya pada tujuan yang telah ditetapkan. Tadi kan ada bendera sukses ya tadi ya, di puncak gunung tadi. Nah, gimana kita sebagai seorang pemimpin membawa, oke, let's go, kita harus menuju ke sana. Bukan saya yang harus ke sana, teman-temannya yang lain di bawah, enggak. Oke, harus bisa kayak gitu. Makanya mungkin ada yang pernah dengar tentang istilah Ki Hajar Dewantara tentang ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karso tuturi handayani. Kadang kita tuh kenalnya cuma tuturi handayani karena dari TK sampai SMA di emblem kita, bahkan sampai itu di belakang saya tuh ada logo Kemendikbud, tulisannya juga tuturi handayani gitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya pemimpin nggak bisa hanya berdiri di belakang lalu mendorong, nggak bisa. Seorang pemimpin nggak bisa hanya tuturi handayani, ya harus ing arsa sung tolada, ing madya mangun karsanya juga dibentuk. Karena seorang pemimpin adanya bisa saja di belakang, bisa aja di depan, bisa aja di tengah. Ketika dia di depan, oke, kita di depan lagi pengarahan, staf kita ada di ruang pertemuan, kita harus memberikan contoh. Itu yang namanya ingarsa sung tolada. Oke. Ketika kita membaur dalam kondisi tertentu, kita berada di tengah mereka. Kita hands on dengan kerja, misalkan persiapan akreditasi, misalkan rumah sakit, ruangan kalang kabut, menyiapkan berkas ini itu. Jangan seorang pemimpin nggak ada di ruangan, stafnya kalang kabut di ruangan untuk menyiapkan berkas tertentu. Harusnya ada pemimpin di ruangan untuk sama-sama menyelesaikan tugas. Itu di tengah-tengah istilahnya. Nah, ketika di belakang, maksudnya di belakang ini bukan mendorong menjorokkan ya, tapi maksudnya kaitannya dengan kasus yang disampaikan oleh Fikri tadi, misalkan kita mengamati bahwa tenaga kita banyak yang masih diploma. Kita harus mendorong, memotivasi untuk staf kita itu bisa bergerak untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Itu maksudnya tuturi handayani. Ya, makanya mungkin istilah tuturi handayani ini lebih kepada gimana sih kita mendorong, memotivasi untuk melanjutkan pembelajaran, pendidikan, pengembangan. Makanya erat kaitannya dengan logo-logo berbau pendidikan ya, tuturi handayani ini. Begitu. Ada yang di-sharingkan teman-teman? Tidak ada? Oke, lanjut. Ini masuk topik yang kedua. Kalau tadi kan saya berbicara tentang gimana sih kepemimpinan di ruang perawatan begitu. Nah, kalau ini berbicara tentang gaya kepemimpinan ya, teman-teman. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 3 faktor kunci ya. Jadi seorang pemimpin, orang yang dipimpin itu siapa dan situasinya bagaimana. Itu ketiga faktor yang selalu berkaitan. Ya, kita nggak bisa mengatakan kita harus melakukan gaya kepemimpinan ini terhadap orang yang kita pimpin. Situasinya apa dulu? Contoh misalkan, pasti di sini ada yang bilang bahwa kepemimpinan demokratis itu adalah kepemimpinan terbaik. Ada yang satu pemahaman tentang hal yang disebutkan tadi nggak? Kan kita mengenal ada demokratis, ada otoriter misalkan. Pasti ada yang bilang bahwa demokratis kayaknya paling bagus gaya kepemimpinannya. Ada yang sepakat nggak? Atau semua di sini calon pemimpin otoriter jadi diam? Ayo. Kalau ada 2 cara kepemimpinan, kalian mengatakan lebih baik yang mana, otoriter apa demokratis? Ayo, responnya. Demokratis. Oke, good. Tapi kalau kondisi kita nih, tiba-tiba ruangan kita tuh berasap, ternyata termostat atau autoclave kita terbakar, konslet.
kayak udah ada percikan api. Apakah Fikri bilang kayak gini, oke teman-teman sekalian, kondisi ini udah mulai berasap, bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu, apakah kita harus keluar dari ruangan ini? Saya mohon pertimbangan dong. Gimana, Fik? Kelawasan. Sempat jadi daging asap ya kita ya. Artinya teman-teman, saya bilang di sini bahwa gaya kepemimpinan itu tolong lihat juga situasinya. Ya, kalau kita dalam memutuskan sesuatu untuk membagusi ruangan kita, oke, nggak apa-apa kita misalkan demokratis, misalkan ada saran nggak kita kira-kira ruangan kita nih mau dibagusin di mananya lagi kayak gitu. Tapi kan kalau kondisi-kondisi yang urgent yang kayak tadi, nggak bisa juga selalu harus demokratis. Kayak bisa aja otoriter, semuaan perawat ambil pasiennya keluarkan. Nah, itu kan perintah banget tuh. Tapi kan itu safe, aman untuk kita. Gitu. Oke, jadi diingat nggak hanya tentang aku dan kalian, aku dan kamu, gimana kepemimpinannya, tapi situasinya apa dulu harus diingat, harus dilihat. Oke, disclaimer lagi ya karena lumayan ada unsur-unsur politik nih. Tapi saya di sini tidak kaitannya dengan politik ya, hanya sekedar ilustrasi saja. Jadi teman-teman nanti berbicara tentang teori kepemimpinan ini, salah satunya ada teori tentang teori bakat katanya. Ya. Teori bakat itu great man theory. Katanya teori bakat muncul karena adanya suatu keyakinan bahwa kemampuan memimpin hanya dimiliki oleh orang-orang yang dilahirkan dengan bakat tertentu. Apakah ada garis keturunan katanya? Enggak mesti juga. Lihat gambar ilustrasi di sini, ada kok orang-orang yang terlahir bukan seorang pemimpin, tapi bisa memimpin. Tapi ada juga orang yang terlahir sebagai seorang pemimpin, tapi ketika turun ke anak cucunya nggak bisa juga diharapkan sebagai pemimpin yang diharapkan kayak gitu. Ya ingat ya, ini cuma disclaimer, kita tidak ada memandang unsur apapun, kita cuma biar nyaman lah kami mendeliverikan ke teman-teman di depan bahwa ketika memandang sosok tertentu, oh dia bapaknya seorang pemimpin, nggak mesti anaknya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi ada juga seorang pemimpin yang ketika dilihat ternyata bapaknya juga bukan seorang pemimpin. Ya, jadi tidak sepenuhnya benar tentang teori bakat ini. Bakat kan artinya turunan macam-macam. Bisa kok, pemimpin itu bisa dibentuk. Makanya kita bisa belajar gimana membuat kita itu berwibawa kayak gitu. Itu bisa dipelajari walaupun nggak mudah. Oke. Ada yang namanya teori menurut Kurt Lewin ya. Nah, ini yang biasanya sampai UKNI, uji kompetensi nurse juga ini biasanya ditanyakan ya tentang 3 tipe kepemimpinan ini. Ada autokratik atau otoriter, ada demokratik atau demokratis, ada laissez-faire. Fire. Jadi singkatnya kayak gini. Ketika otoriter, gaya kepemimpinan ini cenderung menimbulkan permusuhan, artinya nggak akan disukai oleh bawahan. Tapi di satu sisi positifnya adalah seorang yang otokratik dalam memutuskan kondisi tertentu itu cepat. Oke. Kalau yang demokratis kebanyakan disukai oleh karyawan kita karena dikit-dikit minta pandangan. Tapi dalam pengambilan keputusan itu lambat. Itu demokratis. Nah, yang ketiga adalah laissez-faire ini. Seorang pemimpin itu memberikan kebebasan untuk staf-stafnya bertindak. Karena seorang perawatnya tersebut, misalkan atau sekumpulan perawatnya itu sudah bisa diharapkan. Tapi suatu sisi jelek juga ketika kepala ruangan ini tidak mau tahu perawatnya bisa kada disiplin,
tidak mendapatkan teguran, yang penting aman aja ruanganku berjalan, cuek lah, tipe-tipe kepemimpinan yang C ini cuek orangnya. Aku ikam-ikam lah intinya. Oke. Ketiga ini ada yang didiskusikan nggak tentang ini? Ada plus minusnya semuanya. Oke. Kalau tidak ada, saya menampilkan teori kepemimpinan yang situasional. Nah, ini saya mengharapkan teman-teman bisa untuk fleksibel tergantung situasi ya. Jadi teman-teman sebagai seorang leader mempunyai banyak karyawan nanti. 3 aspek ini yang biasanya diputar-putar. Karyawan kita itu udah tahu belum? Dia mau apa enggak? Dia mampu apa tidak? Nah, teman-teman harus menggunakan strategi ini untuk melakukan pendekatan kepada karyawan yang berbeda-beda. Ambil aja deh di kelompok pengerjaan tugas tertentu. Pasti ada kawanan kita itu yang mau menggawi, tapi kadang mampu menyelesaikan. Tapi ada yang mampu menyelesaikan, tapi ogah-ogahan atau koler menggawi. Makanya aku bilang tahu, mau, dan mampu. Kalau tahu itu simple. Ketika kita ngasih instruksi tertentu, biasanya setiap karyawan kita itu akan tahu. Ya iyalah, misalkan nih, teman-teman, kalau misalkan mendapatkan gejala resiko jatuhnya agak tinggi, teman-teman tolong dong pasang gelang kuning. Kira-kira sekali penyampaian kayak itu, yang ada di Zoom ini ngerti nggak? Resiko jatuh tinggi, pasang gelang kuning. Udah kan informasional itu kan udah, ya tahu lah pasti sudah. Sekarang pelaksananya mampu nggak? Mau apa enggak? Nah, ketika menghadapi kondisi-kondisi ini kita bagi menjadi 4 ranah. Ketika teman kita atau karyawan kita itu dia tahu tapi kadang mau dan kadang mampu, kita main tunjuk jari, directing. Artinya apa? Dia harus kita perintah untuk melakukan. Oke, berarti harus mau dong. Dia harus kita perintah untuk mampu menggawi, kita tatar. Itu directing. Yang kedua, yang orange. Dia tahu, dia mau, tapi kadang mampu. Kita coach. Coach dilatih. Misalkan, ada pasien, resiko jatuh, itu tinggi apa rendah yuk? Wah, aku karyawan kita antusias. Oh iya itu kayaknya bagus, kayaknya tinggi deh. Tapi kayaknya masih rendah. Tapi dia antusias, maunya tuh ditunjukkan dengan antusiasme yang tinggi. Oke, berarti dia mau dong sebenarnya untuk memasang gelang kuning itu, tapi dia nggak mampu menilai misalkan. Oke, kita ajari, kita latih dia untuk menggunakan skala jatuh tertentu. Misalkan kita ambil Morval scale untuk orang dewasa. Nah, ikam si inilah, misalkan dia terpasang infus, kondisinya ini udah disorientasi, gaduh gelisah, itu kan menunjukkan ciri-ciri resiko jatuh tinggi, resiko jatuh tinggi. Nah, artinya cocok harus dipasangi gelang kuning misalkan. Oke, sip, aku mampu untuk melakukannya ajarnya. Artinya kan kita melatih dia untuk mampu. Kemauannya nggak usah kita latih lagi, kan dia antusias dari awal tadi. Itu yang untuk yang coaching. Supporting. Nah, supporting ini ketika kita berhadapan dengan dia tahu, dia mampu, dia pintar tentang segala macam risiko jatuh, tapi dia nggak mau ogah-ogahan. Koler aku ke ruangan, ketemu Sidin lagi. Koler datang ke sana, kadang keluarganya itu agak cerewet. Misalkan, artinya kan kemauan nih yang nggak tumbuh. Kita harus support dia. Oke, ayolah. Kan semuanya pasien kita juga. Kamu udah mampu kok untuk menilai tentang tinggi rendahnya risiko jatuh. Yuk, kerjakan.
Artinya kan disupport, didorong tadi. Nah, kalau menghadapi situasi yang hijau, enak nih sebagai seorang pemimpin. Dia udah tahu, dia udah mau, udah mampu. Tapi jangan jatuh pada gaya kepemimpinan yang laissez-faire tadi. Nanti lost control, ya. Tapi di S4 yang hijau ini, seorang pemimpin agak nyaman. Karena apa? Semua stafnya udah bagus. Jadi direktifnya itu rendah, suportifnya itu rendah. Rendah maksudnya nggak usah repot-repot untuk mendirecting lagi, nggak usah repot-repot untuk mensupport lagi karena udah bekerja sebagaimana mestinya kayak gitu. Oke, dari gambar ini teman-teman ada yang diskusikan? Mudah-mudahan bisa ya membedakan ya kapan harus directing, kapan coaching, kapan supporting, kapan delegating. Oke. Nggak ada yang ditanyakan nih? Paham? Oke deh. Lanjut, slide yang terakhir. Oke. Ciri pemimpin yang efektif. Dari awal saya bilang adalah seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan manajer, yaitu POSAK tadi. Fungsi manajer yaitu POSAK tadi. Menyusun tujuan dan mempunyai pandangan jauh ke depan. Visioner seorang pemimpin itu. Nggak bisa kita memimpin untuk hari ini aja. Kan visi biasanya di tahun 2023 ingin kayak gini. Di tahun 2024 ingin kayak gini. Artinya kan pandangan jauh ke depan. Itu seorang pemimpin. Nah, setelah itu, seorang pemimpin juga harus bisa mengembangkan diri. Ya, nggak bisa seorang pemimpin tuh stagnan di situ aja kemampuannya. Ingat, karyawan kita terus berbenah, terus menjadi lebih baik, masa kita di situ-situ aja. Jadi harus bisa mengembangkan diri. Berpikir kritis, jelas di sini critical thinking. Menghadapi suatu kondisi tertentu, seorang leader adalah tumpuan bagi karyawan. Jika seorang leader nggak bisa menjawab apa yang ditanyakan karyawan, jangan harap kewibawaan tadi akan dianggap oleh karyawan kita. Oke, mampu menyelesaikan masalah, problem solving-nya harus bagus. Menghormati individu kaitannya dengan interpersonal rule. Oke. Menyelesaikan masalah kaitannya dengan decisional rule. Oke. Dan yang terakhir adalah mendengarkan orang lain dan keterampilan berkomunikasi. Kaitannya juga dengan interpersonal rule dan kaitannya dengan gaya kepemimpinan yang demokratis tadi. Jadi itulah ciri-ciri pemimpin yang efektif. Ya mudah-mudahan bisa ya ke depannya untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, ada yang ditanyakan? Saya ulang pertanyaannya, ada yang ditanyakan lagi? Udah mulai tergambar nggak? Bagaimana sebagai seorang leader dan manajer? Mudah-mudahan bisa ya, karena dari awal kan saya bilang, yuk setting, hari ini kita belajarnya sebagai seorang manajer dan leader. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi suatu cara pandang untuk teman-teman bagaimana menjadi seorang good leader, a good manager. Keduanya tidak harus dipilih dan keduanya harus dipunyai teman-teman ke depan ya sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas kehadirannya, sharingnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.